Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Setiawan dengan NIM D111911144. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara instalasi Linux Ubuntu dan DNS Server, yang dimana ini merupakan bagian dari tugas akhir dari mata kuliah sysadmin yang diampu oleh Bapak Dahlan MKOM. Adapun software-software pendukung yang harus kita siapkan diantaranya yang pertama yaitu file ISO Linux Ubuntu-nya, baik itu versi 16 ataupun 20, dimana yang akan saya gunakan pada video kali ini yaitu menggunakan versi Linux Ubuntu versi 16. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu aplikasi VMware atau aplikasi VM VirtualBox, dimana kita bisa menggunakan salah satunya, baik menggunakan VMware ataupun VM VirtualBox. Adapun pada video kali ini saya akan menggunakan aplikasi VM VirtualBox. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi putih, yaitu berfungsi sebagai command prompt untuk membantu kita saat proses instalasi nanti. Yang keempat yaitu webmin, yaitu software yang berfungsi untuk administrasi DNS server nanti. Itu saja untuk software-software pendukung yang harus kita siapkan. Langsung saja kita buka VM VirtualBox-nya. Kemudian pada langkah pertama kita buat atau klik new untuk membuat OS baru. Kita beri nama OS-nya yaitu Ubuntu. Berhubung kita akan menggunakan file ISO versi 16, kita gunakan versinya saja yaitu Ubuntu 16.04. Kemudian untuk mesin foldernya sendiri di sini saya menyimpan di partisi C. Untuk tipenya itu Linux dan versinya saya menggunakan Ubuntu 64-bit. Kemudian kita klik next. Kemudian untuk memory size-nya di sini saya menggunakan ukuran 1 GB. Kita klik next lagi. Kemudian untuk hard disk-nya saya pilih create virtual hard disk now. Kemudian untuk hard disk file tipenya di sini saya menggunakan FHD atau virtual hard disk. Kita klik next. Untuk storage on fisikanya saya menggunakan dynamical allocated. Kemudian kita next. Dan untuk file location-nya di sini saya menyimpan di partisi C dan ukuran size-nya saya menggunakan ukuran 10 GB. Kemudian kita create. Kemudian jangan lupa kita setting terlebih dahulu network-nya. Kita klik setting. Masuk ke network. Untuk attach-to-nya kita pilih bleed gate adapter. Kemudian pada advance jangan lupa kabel connected-nya kita checklist. Kemudian OK. Kemudian kita klik start. Oke, di sini kita masukkan file ISO yang sudah kita install atau kita dapatkan, dimana di sini kita akan menggunakan versi yang 16. Kita klik open, kemudian choice. Oke, sudah masuk. Kemudian kita start. Kita tunggu. Oke, di sini kita pilih bahasa Inggris, kita klik enter. Dan di sini kita pilih install Ubuntu server, kita klik enter. Di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris, kita klik enter. Untuk select your location-nya kita pilih order. Kita pilih Asia. Kemudian di sini kita pilih Indonesia. Untuk konfigurasinya kita pilih unit status. Kemudian di sini kita pilih no. Kita pilih bahasa Inggris. Kita enter kembali. Kita tunggu proses runningnya.
Oke, di sini kita beri nama hostname-nya sendiri, kita beri nama, kita samakan saja itu Ubuntu. Kemudian kita pilih continue. Untuk full name atau new usernya di sini saya beri nama saya sendiri yaitu Ali Muhammad. Kemudian kita pilih continue kembali. Kemudian username-nya di sini saya beri nama Ali Muhammad. Kita pilih continue. Kemudian untuk passwordnya sendiri saya berikan itu 1 sampai 6, itu 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah benar. Kemudian kita continue. Kita masukkan kembali untuk konfirmasi password 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita continue kembali. Kemudian use weak passwordnya kita pilih yes. Kemudian untuk encryptnya kita pilih no. Kita tunggu proses runningnya kembali. Untuk configure the lognya kita pilih yes. Kemudian untuk partition disknya kita pilih quit use entire disk. Kita enter. Di sini kita enter kembali. Kemudian untuk partition disknya kita di sini pilih yes. Kita tunggu kembali proses installingnya sampai selesai. Oke, untuk HTTP proxy-nya sendiri di sini kita kosongkan saja. Kita enter. Oke, di sini kita pilih no automatic update. Kita klik enter. Kemudian di sini kita pilih standar sistem dan open SSA. Kemudian klik.
continue atau enter. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Di sini kita klik continue. Di sini kita akan melakukan proses reboot. Tunggu proses rebootnya sampai selesai. Oke, sudah berhasil. Dimana di sini kita sudah berhasil untuk menginstal OS Linux Ubuntu-nya. Dimana kita menggunakan Linux Ubuntu versi 16.04.6 LTS. Adapun di sini kita bisa login menggunakan username dan password yang sudah kita inputkan tadi saat instalasi. Adapun untuk username-nya sendiri yaitu Ali Muhammad. Dan passwordnya itu 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Kita enter. Oke, sudah berhasil masuk. Dimana untuk username-nya yaitu Ali Muhammad dan untuk nama servernya yaitu Ubuntu. Di sini juga kita bisa ngecek IP dengan mengetikkan ifconfig -a untuk melihat IP yang kita dapatkan tadi. Dimana untuk IP-nya sendiri itu terdapat pada adaptor yang dengan nama endpost dengan IP itu 192.168.110.95. Untuk broadcast-nya sendiri yaitu 192.168.110.255. Untuk masking-nya sendiri yaitu 255.255.255.0. Mungkin itu saja untuk proses instalasi Linux Ubuntu-nya. Pada kesempatan selanjutnya kita akan mencoba untuk konfigurasi DNS server. Baik, setelah pada kesempatan sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Linux Ubuntu versi 16.04.6 LTS. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menginstal DNS servernya. Tapi sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke server dengan masukkan username dan passwordnya. Untuk username-nya sendiri itu Ali Muhammad. Dan untuk passwordnya itu 1 sampai 6. Oke, sudah berhasil masuk. Dimana pada saat instalasi DNS server, di sini kita akan menggunakan aplikasi Putih sebagai command prompt-nya. Sebelum itu kita cari dulu atau lihat dulu IP yang ada pada server kita dengan memasukkan perintah yaitu IPA atau ipconfig. Oke, untuk password atau IP-nya sendiri yaitu 192.168.110.95 yang dimana ini merupakan IP dari server kita. Kemudian kita buka aplikasi Putihnya atau siapkan aplikasi Putihnya. Yang kemudian nanti kita masukkan IP server kita.
dimana untuk IP-nya sendiri itu 192.168.110.95. Kemudian untuk portnya kita gunakan port 22, dan untuk connection tipenya kita pilih SSH, dan untuk save sessionnya kita buat baru dengan nama Ubuntu. Kemudian untuk close window on exitnya kita pilih only on clean exit, kemudian open. Oke, sudah terkoneksi. Kemudian di sini kita masuk saja ke putih. Kita di sini login kembali menggunakan username dan password server kita. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian di sini kita coba masuk ke root dan mengetikkan perintah itu sudo su, kemudian enter. Kemudian kita masukkan lagi password server kita dan enter. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian di sini kita coba update servernya dengan masukkan perintah yaitu apt get update, kemudian enter. Kita tunggu proses update-nya sampai selesai. Oke, untuk proses update sudah selesai. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebelum mengkonfigurasi DNS servernya, kita lihat dulu ke modul, dimana di sini kita akan mengubah IP address-nya menggunakan IP address yang sudah kita dapatkan di server dan masuk ke interface. Adapun untuk perintahnya yaitu kita kopikan saja. Kita masuk lagi ke putih, klik kanan, enter. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian kita masukkan IP kita mulai dari address, netmesh, network, broadcast, gateway sampai DNS server kita. Kita kopikan saja dan nanti sesuaikan dengan IP address pada server kita. Masuk ke putih, kita arahkan ke bawah, kemudian simpan. Oke, kemudian untuk DNS domainnya kita ubah dengan nama saya sendiri itu Ari, kita sesuaikan dengan nama kalian. Kemudian untuk DNS name servernya kita sesuaikan dengan IP server kita. Untuk IP yang pertama itu untuk IP address, dimana untuk IP addressnya sendiri kita tadi 95. Untuk angka ketiganya yaitu 110. Ini juga sama. Untuk IP gateway-nya itu 110.1. Untuk IP Google-nya kita biarkan saja. Kemudian untuk IP gateway-nya pada angka ketiganya kita ubah jadi 110. Ada broadcast-nya juga sama. Kemudian pada network-nya juga sama, kita ubah jadi 110 pada baris angka ketiganya. Kemudian untuk netmask-nya kita samakan saja. Kemudian untuk address-nya kita ubah dengan IP kita yaitu 95 dan angka ketiganya itu 110. Kemudian di sini kita sejajarkan dulu untuk address. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek kembali apakah sudah sama dengan IP kita yaitu 192.168.110.95. Oke, sudah sama. Kemudian ada langkah selanjutnya, jangan lupa kita Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpan hasil konfigurasi atau perubahan pada IP kita. Kemudian selanjutnya kita restart dengan memasukkan perintah yaitu service networking restart. Kita salin kembali, kita masuk lagi ke putih dan masukkan perintahnya, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, untuk proses restart berhasil.
Kemudian kita coba untuk ping ke Google untuk lihat apakah server kita terkoneksi ke internet atau tidak. Kita ketikkan ping google.com, kemudian enter. Oke, proses ping berjalan lancar, artinya server kita sudah terkoneksi ke internet. Kemudian kita Ctrl+C untuk memperhatikan proses pingnya. Kemudian kita clear terlebih dahulu biar tidak terlalu banyak. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mengubah IP address pada interface, langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi Network Time Protocol atau yang lebih disingkat NTP, di mana ini merupakan protokol yang sering digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu dalam jaringan, di mana sinkronisasi waktu ini merupakan hal yang sangat penting, di mana beberapa aplikasi bisa mengalami masalah terkait dengan sinkronisasi waktu. Sebagai salah satu contohnya yaitu pada sistem database penjualan online yang sangat membutuhkan informasi waktu yang akurat pada saat terjadinya transaksi jual beli. Adapun untuk perintah instalasinya, kita di sini menggunakan apt-get install ntp-det. Kita salin, masukkan lagi ke putih, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian di sini kita pilih Y untuk menyetujui prosesnya. Baik, untuk proses instalasi NTP-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada NTP-nya dengan masukkan perintah yaitu nano/etcs/ntp.conf. Kita salin kembali, kemudian kita pastekan di putih, kemudian enter. Oke, sudah masuk. Kemudian kita konfigurasikan pada adapun untuk perintahnya yaitu untuk konfigurasi defaultnya kita kasih pagar, dan kita tambahkan konfigurasi baru dengan menambahkan waktu kita itu ID. Di sini kita pastekan copy saja, kemudian pastekan di putih. Untuk yang lama kita hapus saja. Kemudian kita pastekan konfigurasi perubahannya. Oke, di sini kita kasih jarak 1 spasi. Yang bawahnya juga sama. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa untuk nge-save-nya dengan cara Ctrl X kemudian Y. Kita enter. Setelah kita menginstal dan mengkonfigurasi NTP-nya, selanjutnya kita akan mencoba untuk instalasi webmin. Adapun untuk perintah instalasinya kita masukkan perintah itu wget https vrdownload source.net/webadmin/webmin dengan versi yaitu 1.930 aldem. Di sini kita kopikan saja untuk perintahnya, kemudian salin, masuk lagi ke putih, kemudian klik kanan, enter. Oke, terjadi error di mana pada versi webmin ini sudah terlalu lama, tapi jangan khawatir, kita akan coba untuk bisa menggunakan versinya tersebut dengan cara mengupdate apt-nya dan masukkan perintah yaitu apt upgrade, kemudian enter. Kita tunggu, kemudian kita di sini pilih Y, kita enter lagi, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai, dimana pada saat proses upgrade ini cukup memakan waktu lama, dimana di video nanti saya akan percepat atau skip sampai prosesnya selesai, yang kemudian nanti kita akan mencoba kembali proses instalasi pada webminnya. Baik, setelah kita berhasil
mengupgrade apt-nya, kita coba instalasi kembali webmin-nya dengan masukkan perintahnya. Kita kopikan kembali dan salin, masukkan ke putih, kemudian enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, untuk proses instalasi webmin-nya sudah berhasil. Kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu kita install dependencies-nya dengan perintah sebagai berikut. Kita kopikan kembali ke putih, kita tambah slice untuk menyambungkan perintahnya. Kita klik kanan kembali, kemudian enter, dan kita tunggu. Kita pilih Y untuk menyetujui prosesnya, kita enter, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, untuk instalasi dependencies paketnya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan coba untuk install webmin dengan perintah tpkg install webmin versi 1.930 AD. Kita salin kembali, kemudian pastekan, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, terjadi error, terdapat kesalahan pada namanya. Oke, di sini kita tambahkan titik 2, kemudian enter. Oke, untuk proses instalasi webmin berhasil komplit. Langkah selanjutnya kita tinggal masukkan IP address Ubuntu-nya di browser dengan perintah IP address titik 2 pada 10.000. Sebagai contoh sebagai berikut. Di sini kita kopikan saja untuk perintahnya, kemudian salin, kita buka tab baru pada browser atau Google Chrome, kita tempelkan dan kita sesuaikan dengan IP kita, dimana untuk IP kita sendiri tadi yaitu bernilai 95. Kita masukkan juga pada browser itu 95. Untuk kolom ketiganya yaitu titik kosong, kemudian di sini kita hilangkan saja titiknya, kemudian enter. Oke, jika terjadi koneksi seperti ini, kita lanjutkan saja. Kita klik lanjutkan, kembali. Kita akan diarahkan ke halaman webmin. Kemudian di sini kita bisa masuk atau login menggunakan
username dan password pada server kita. Oke, kemudian sign in. Oke, sudah berhasil masuk. Ini untuk tampilan halaman webnya. Oke, di sini kita skip terlebih dahulu. Kita lanjut kepada tahapan selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah nama hostnya dengan memasukkan perintah yaitu nano/etc/host. Kita kopikan, masukkan lagi ke putih dengan cara klik kanan. Oke, sudah berhasil masuk. Di sini kita tinggal mengubah nama hostnya dengan menggunakan IP kita dan NSI dengan nama host kita. Kita kopikan saja yang ini. Untuk IP Ubuntu-nya kita kasih pagar. Kemudian kita tambah di bawah nama host baru kita. Untuk dc.com-nya kita ubah dengan nama saya atau nama kalian. Untuk IP-nya sendiri kita sesuaikan. Untuk IP-nya tadi yaitu 95 titik kosong pada kolom ketiga. Oke, sudah. Jangan lupa kita Ctrl X kemudian Y untuk nge-save program yang sudah kita buat. Kita enter kembali. Lanjut kepada langkah selanjutnya. Dan ini untuk tampilan halaman dashboard pada Webmin. Oke, di sini kita skip terlebih dahulu. Kita lanjut untuk cara bagaimana instalasi bin 9-nya dengan memasukkan perintah sebagai berikut. Kemudian kita salin, masukkan kembali ke putih. Lalu kita masukkan kembali perintahnya. Oke, terjadi invalid khususnya pada kode STP-nya Y-nya. Oke, di sini kita hapus saja karena sudah tidak insecure dengan proses installnya. Oke, kemudian kita coba install kembali. Oke, install sedang berjalan. Kemudian di sini kita pilih Y untuk menyetujui prosesnya. Oke, untuk proses instalasi binnya sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita coba untuk merefresh pada modulnya dengan kembali lagi ke halaman webin yang tadi untuk ngecek apakah bin DNS servernya sudah terinstall atau belum. Kita kembali, kemudian refresh modul. Kita tunggu dan cek apakah server web TB9 nya bin 9 nya sudah terinstall atau belum. Oke, dan kita masuk ke server. Bin DNS servernya sudah terinstall. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut pada langkah selanjutnya yaitu dengan cara kita menambahkan PH pendukung pada bin 9 nya dengan cara memasukkan perintah yaitu nano/etc/bin.name.conf. Kita salin, kita masuk lagi ke putihnya, kita pastekan dan enter. Oke, sudah masuk. Mungkin di sini kita tambahkan saja untuk kontrolnya. Di bawah include-nya. Kemudian
klik kanan, jangan lupa Ctrl X dan Y untuk nge-save. Selanjutnya yaitu kita coba untuk konfigurasi bin DNS servernya dengan menambahkan DNS forwardnya dengan cara yaitu masuk ke namai.com.option, kita salin, kita enter. Oke, sudah masuk. Di sini kita masukkan IP Google-nya. Untuk slash 2 nya kita hilangkan saja untuk komennya. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan IP Google-nya. Itu 8.8. Kemudian tambah lagi satu lagi di bawahnya. Itu 8.8.4 titik koma. Oke. Untuk spasi tabnya kita hilangkan saja. Kita sejajarkan kembali. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya jangan lupa kita Ctrl X dan Ctrl Y. Kita enter. Oke, pada langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan zonanya dan masukkan perintah yaitu nano/etc/bin/namai.com.local. Oke, kita masukkan kembali ke putih dan masukkan perintahnya. Kita enter. Sudah masuk. Di sini kita kopikan saja untuk zonanya. Kita salin, masuk lagi ke putih. Kita arahkan ke bawah dan pastekan. Oke. Untuk zonanya sendiri kita ubah dengan nama kita dari TDC, menggunakan nama kita. Itu di sini saya menggunakan nama saya sendiri, itu Ari. Di sini juga sama. Oke, sudah. Selanjutnya jangan lupa kita Ctrl X dan Ctrl Y, kemudian enter. Kita lanjutkan pada langkah selanjutnya yaitu duplikasi pada DB lokalnya dengan masukkan perintah sebagai berikut. Kita kopikan saja satu persatu. Namanya yaitu tadi ali.com .host. Kemudian yang kedua yaitu cp. Untuk type-nya kita salin kembali. Yang ini kita enter terlebih dahulu. Kemudian masukkan kode yang kedua. Kita enter kembali. Oke. Selanjutnya yaitu kita atur kepemilikan file dengan pemilik root dan grup bin yang sudah kita masukkan di atas. Kita kopikan kembali. Namanya itu ari.com. .host. Oke, sudah sesuai. Untuk yang kedua kita ubah saja
awalannya dari root, dan crownnya kita ubah jadi cgrp pin. Oke, sudah. Kita enter, sudah berhasil masuk. Kita masukkan lagi langkah yang ketiga. Kita enter. Selanjutnya yang keempat. Kita enter kembali. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan memeriksa apakah kepemilikan PL yang sudah kita masukkan di atas dengan cara perintah, yaitu kita masuk dulu ke libinnya dengan perintah yaitu cd /var/lib/bin, dan kita salin. Kita masukkan kembali, kita enter. Kemudian untuk ngeceknya kita bisa menggunakan perintah yaitu is/la. Kita salin, kita enter. Ataupun untuk kode-kode yang sudah kita masukkan tadi sudah berhasil masuk. Kemudian di sini kita cd-kan kembali untuk kembali ke root. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk menambahkan hostnya dan perintah sebagai berikut. Kita salin dan kita ubah nama hostnya dengan nama host kita yaitu ari.com.host. Kemudian kita enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu kita ubah nama hostnya dengan cara di sini kita kopikan saja untuk nama hostnya, kemudian salin. Untuk kode host yang sudah ada kita hapus saja. Dan kita tambahkan kode host kita, dimana di sini kita sesuaikan kembali untuk nama host dan IP-nya. Ari.com. Di sini juga sama. IP-nya sendiri yaitu tadi 95 titik kosong. Kita ubah kembali IP-nya, sesuaikan. Oke, kita cek kembali untuk IP-nya apakah sudah sama atau belum. Oke, untuk IP-nya itu 95. Oke, sudah sama. Kemudian jangan lupa kita
Ctrl X dan Y untuk nge-save konfigurasinya. Kita Y, kemudian enter. Kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk edit file pada bin yang kedua. Masukkan perintah yang sebagai berikut. Kita salin, masuk lagi ke putih, kita masukkan perintahnya, kemudian enter. Tidak jauh berbeda seperti cara yang pertama. Kita kopikan kembali untuk perintahnya, dan nanti kita sesuaikan kembali dengan IP dan nama host kita. Kita salin, untuk perintah pada host DPU nya kita kosongkan. Kemudian kita pastikan perintah yang akan kita sesuaikan. Namanya di sini kita gunakan nama kita atau nama saya sendiri di sini. Kemudian di sini IP-nya dibalikan, jadi di sini 1110 dan yang di ujung yaitu 95. Ini sudah. Selanjutnya yang atas kita ubah kembali dengan nama host kita. Oke, sudah. Seperti biasa, jangan lupa kita untuk nge-save-nya dengan cara Ctrl X kemudian Y. Selanjutnya yaitu kita akan mengedit resolvernya dengan perintah yaitu nano/etc/resolve.conf. Kita salin, masuk lagi ke putih, kita masukkan perintahnya, kemudian enter. Oke, sudah masuk. Oke, di sini kita tambahkan IP Google-nya saja. Itu name server 8.8.8. Kemudian masuk kembali ke putihnya. Untuk satu kode yang di atas kita hapus saja. Kemudian kita tambahkan name server baru, itu name server Google. Kemudian jangan lupa kita Ctrl X kemudian Y, kemudian enter. Selanjutnya yaitu kita coba restart dan masukkan itu perintah /etc/init.d.bin9.restart. Kita kopikan saja, enter. Oke, proses restoringnya berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk pengujian pada DNS servernya dan masukkan perintah yaitu ns lookup. Kita salin, kemudian masuk lagi ke putih, kita masukkan enter. Kemudian kita masukkan perintahnya yaitu set type ANI dan nama host kita. Enter. Dan nama host kita yaitu ari.com. Kemudian enter. Oke, untuk proses atau pengujian DNS sudah berhasil, di mana untuk servernya yaitu .192.168.110.95 dan untuk addressnya sendiri yaitu 192.168.110.95 pagar 53 dengan nama host yaitu ari.com dan name servernya yaitu nsl.ari.com.
Kemudian pada langkah selanjutnya kita akan melakukan dig pada DNS yang sudah kita instalasi. Kita kembali lagi ke putih. Oke, di sini kita kontrol-C saja, enter, dan kita masukkan perintahnya. Kita ubah dengan nama host kita, yaitu digari.com. Kemudian enter. Oke, proses instalasi dan DNS server sudah berhasil. Sudah sesuai seperti yang ada di modul. Mungkin pada langkah selanjutnya kita lanjut ke modul yang ke-14, dimana pada modul yang ke-14 yaitu kita akan mencoba untuk membuat web server dan database servernya. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke modul yang 14 pada kesempatan nanti.